Kamu pasti pernah bertanya-tanya kan? Sebenarnya apa sih yang ada di kepala seorang laki-laki ketika dia mulai jatuh cinta pada seorang perempuan? Dan jawabannya mungkin akan membuatmu terkejut karena ternyata laki-laki itu jauh lebih polos, jauh lebih pemikir, dan jauh lebih mendalam perasaannya daripada yang selama ini kamu bayangkan. Bahkan bisa dibilang laki-laki yang sedang jatuh cinta itu punya sisi lembut yang kadang mengalahkan perempuan sekalipun. Dan yang lebih menarik lagi adalah ternyata ada pola pikir tertentu yang hampir selalu sama dialami oleh setiap laki-laki ketika mereka mulai merasakan getaran cinta di hati mereka. Mulai dari detik pertama mereka melihat perempuan yang menarik perhatian mereka sampai akhirnya mereka memberanikan diri untuk menyatakan perasaan. Semuanya mengikuti alur yang bisa diprediksi dan kali ini kita akan membahas secara lengkap 20 tahapan pemikiran yang ada di benak laki-laki ketika mereka jatuh cinta dan semua ini akan diurutkan dari awal sampai akhir supaya kamu bisa benar-benar memahami bagaimana perjalanan hati seorang laki-laki dari yang awalnya biasa saja sampai akhirnya tidak bisa berhenti memikirkan satu orang perempuan yang sudah mencuri hatinya. Jadi yang pertama adalah ketika seorang laki-laki bertemu dengan perempuan yang membuatnya tertarik, dia akan langsung berpikir bahwa perempuan ini mungkin adalah jodohnya. Ya memang kedengarannya agak berlebihan, tapi begitulah cara kerja otak laki-laki ketika mereka merasakan ketertarikan yang kuat untuk pertama kalinya. Misalnya ada seorang laki-laki bernama Andi yang sedang duduk di sebuah kafe di Jakarta dan tiba-tiba seorang perempuan cantik bernama Sari masuk ke kafe itu dan mereka tidak sengaja bertatapan mata. Detik itu juga Andi merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya. Jantungnya berdebar lebih kencang dan ada perasaan hangat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan yang pertama kali terlintas di pikirannya adalah mungkinkah ini yang namanya jodoh? Apalagi kalau pertemuannya terjadi secara tidak terduga atau dalam situasi yang tidak biasa misalnya bertemu di tempat yang sama berkali-kali secara kebetulan atau bertemu di acara yang tidak pernah diduga sebelumnya. Semua kebetulan itu akan membuat laki-laki semakin yakin bahwa ini pasti sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa dan ini pasti takdir yang harus dijalani. Bahkan kadang laki-laki sampai memimpikan perempuan itu di malam harinya, dan ketika bangun tidur dia langsung berpikir bahwa mimpi itu adalah pertanda bahwa mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Dari situ imajinasinya mulai berkembang liar, dia mulai membayangkan bagaimana rasanya kalau mereka berdua berpacaran, bagaimana rasanya kalau mereka bisa jalan berdua, bagaimana rasanya kalau mereka bisa menghabiskan waktu bersama, dan semua bayangan itu terasa begitu indah di kepalanya padahal mereka bahkan belum saling kenal. Kemudian tahapan kedua adalah laki-laki secara naluriah akan merasakan dorongan untuk bisa lebih dekat secara fisik dengan perempuan yang disukainya. Ini adalah sesuatu yang sangat alamiah dan memang sudah menjadi bagian dari fitrah manusia. Tapi yang menarik adalah laki-laki yang benar-benar jatuh cinta akan berusaha keras untuk menyembunyikan dorongan ini karena mereka tahu bahwa menunjukkannya secara terang-terangan justru akan membuat perempuan merasa tidak nyaman dan akhirnya menjauh. Jadi yang dilakukan laki-laki adalah mencari cara-cara halus untuk bisa sedikit lebih dekat, misalnya mencari alasan untuk duduk di sebelahnya atau berjalan berdampingan dengannya atau mencari kesempatan yang wajar untuk bisa berinteraksi secara lebih personal. Semua ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena laki-laki sangat takut kalau perempuan yang disukainya sampai merasa risih atau terganggu. Masuk ke tahapan ketiga yaitu keinginan untuk selalu berada di dekat perempuan yang disukainya. Ini adalah tahapan yang sangat kuat pengaruhnya karena laki-laki akan mulai mencari-cari cara bagaimana supaya bisa punya alasan untuk bertemu atau setidaknya berada di tempat yang sama dengan perempuan itu. Misalnya kalau mereka kerja di kantor yang sama, laki-laki akan mulai memperhatikan jadwal perempuan itu, kapan dia istirahat, makan siang, kapan dia biasanya ke pantry, kapan dia pulang kantor, dan semua informasi itu akan digunakan untuk menciptakan kesempatan bertemu yang terlihat alami padahal sebenarnya sudah direncanakan dengan matang. Dan selama berada di dekat perempuan itu, mata laki-laki akan terus mengikuti setiap gerak-geriknya. Dia akan memperhatikan apa yang sedang dilakukan perempuan itu, siapa yang sedang diajak bicara, bagaimana ekspresi wajahnya, apakah dia terlihat senang atau sedih, semuanya dia amati dengan sangat detail. Tapi tentu saja laki-laki akan berusaha supaya perempuan itu tidak menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan karena kalau ketahuan bisa-bisa malah dianggap aneh atau menakutkan. Jadi laki-laki akan memperhatikan dengan cara yang sangat halus, misalnya melirik sekilas saat perempuan itu tidak sedang melihat ke arahnya atau memperhatikan lewat pantulan kaca atau memperhatikan dari kejauhan sambil pura-pura sibuk dengan hal lain. Kemudian tahapan keempat adalah perasaan bahagia yang luar biasa ketika berhasil berinteraksi walau hanya sedikit.
Ini mungkin terdengar sederhana, tapi bagi laki-laki yang sedang jatuh cinta percakapan singkat sekalipun bisa menjadi momen yang sangat berharga. Bayangkan saja misalnya Andi berhasil menyapa Sari di lift kantor dan Sari membalas sapaannya dengan senyuman. Hanya itu saja sudah cukup untuk membuat Andi merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Dan kalau percakapannya sedikit lebih panjang misalnya mereka sempat ngobrol tentang cuaca atau tentang pekerjaan dan Sari tertawa mendengar candaan Andi maka efeknya bisa berlipat ganda. Andi akan mengingat tawa itu mengingat bagaimana mata Sari berbinar saat tertawa mengingat bagaimana suaranya terdengar begitu merdu dan semua memori itu akan diputar ulang di kepalanya berkali-kali sepanjang hari. Bahkan ketika sudah sampai di rumah dan sedang berbaring di tempat tidur Andi masih akan tersenyum sendiri mengingat momen singkat itu dan dalam hatinya dia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa besok dia harus berbicara lagi dengan Sari. Lalu tahapan kelima adalah menyusun strategi pendekatan. Di tahap ini laki-laki mulai berpikir secara serius tentang bagaimana cara mendekati perempuan yang disukainya dengan cara yang tepat. Dia akan memikirkan kata-kata apa yang harus diucapkan, topik apa yang harus dibahas, bagaimana cara membuka percakapan yang terkesan natural dan tidak dipaksakan, bagaimana cara memberikan kesan pertama yang baik, dan bagaimana cara membuat perempuan itu merasa nyaman saat berbicara dengannya. Semua ini dipikirkan dengan sangat matang karena laki-laki tahu bahwa kesan pertama sangat menentukan dan dia tidak mau mengacaukannya. Bahkan ada laki-laki yang sampai berlatih di depan cermin memikirkan berbagai skenario percakapan yang mungkin terjadi dan mempersiapkan jawaban untuk setiap kemungkinan. Dan ketika akhirnya tiba saatnya untuk berbicara laki-laki akan berusaha menampilkan sikap yang tenang dan percaya diri padahal di dalam hatinya jantungnya berdebar sangat kencang dan telapak tangannya berkeringat. Ini adalah salah satu kontradiksi yang paling menarik dari laki-laki yang sedang jatuh cinta di luar terlihat tenang dan santai tapi di dalam bergejolak hebat. Tahapan keenam adalah perasaan puas dan bangga ketika percakapan berjalan dengan baik. Ketika laki-laki berhasil berbicara dengan perempuan yang disukainya dan percakapan itu mengalir dengan lancar, dia akan merasa seperti baru saja memenangkan pertandingan besar. Dalam hatinya dia akan bersorak dan merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Dan kalau selama percakapan itu perempuan terlihat menikmati dan tertawa atau menunjukkan ketertarikan, laki-laki akan mulai berharap bahwa mungkin saja perempuan itu juga punya perasaan yang sama. Harapan ini bisa sangat kuat dan kadang membuat laki-laki menjadi terlalu optimis padahal sebenarnya perempuan itu mungkin hanya bersikap ramah seperti biasa. Tapi begitulah laki-laki yang sedang jatuh cinta, mereka cenderung menafsirkan segala sesuatu ke arah yang positif. Dan setelah percakapan selesai laki-laki akan mengulang kembali setiap detail dari percakapan itu di kepalanya. Dia akan mengingat setiap kata yang diucapkan, setiap ekspresi wajah, setiap tawa, dan setiap reaksi. Dan semuanya akan membuatnya semakin yakin bahwa dia harus terus berusaha mendekati perempuan ini. Tahapan ketujuh adalah munculnya keinginan yang kuat untuk bisa lebih intim secara emosional. Laki-laki yang sudah sampai di tahap ini mulai membayangkan momen-momen romantis yang bisa mereka berdua alami bersama. Bayangan itu bisa sangat sederhana seperti berjalan bergandengan tangan di tepi pantai atau bisa juga lebih spesifik seperti momen pertama mereka saling mengungkapkan perasaan. Dan semua bayangan ini membuat laki-laki semakin tidak sabar untuk bisa lebih dekat dengan perempuan yang disukainya, tapi di saat yang sama dia juga tahu bahwa semuanya harus berjalan secara bertahap dan tidak bisa dipaksakan. Tahapan ke-8 adalah ketika laki-laki mulai memperhatikan dan terpesona oleh suara perempuan yang disukainya. Ini adalah tahapan yang cukup unik karena tiba-tiba saja laki-laki menyadari bahwa suara perempuan itu ternyata sangat merdu dan menyenangkan untuk didengar. Padahal mungkin sebelumnya dia tidak pernah memperhatikan hal ini. Tapi sekarang setiap kata yang diucapkan perempuan itu terdengar seperti musik di telinganya. Dan suara itu akan terus terngiang-ngiang di kepalanya bahkan ketika mereka sudah tidak bersama. Ini yang sering membuat laki-laki tiba-tiba ingin menelepon perempuan yang disukainya tanpa alasan yang jelas. Dia hanya ingin mendengar suaranya itu saja sudah cukup untuk membuatnya merasa bahagia. Kalau kamu pernah mengalami seorang laki-laki tiba-tiba meneleponmu dan bilang kangen dengar suaramu, kemungkinan besar dia sedang berada di tahapan ini. Kemudian tahapan ke-9 adalah ketika semua hal tentang perempuan itu mulai terlihat menggemaskan dan menarik di mata laki-laki. Cara dia berbicara, cara dia tertawa, cara dia memiringkan kepalanya saat berpikir, cara dia menyibakkan rambutnya, cara dia menggerakkan tangannya saat bercerita, semuanya terlihat begitu menggemaskan dan laki-laki tidak bisa berhenti memperhatikannya.
Bahkan hal-hal yang sebenarnya biasa saja bisa terlihat luar biasa menarik di mata laki-laki yang sedang jatuh cinta. Misalnya cara perempuan itu mengucapkan kata tertentu atau cara dia mengedipkan mata atau cara dia tersenyum, malu semua itu bisa membuat jantung laki-laki berdebar tidak karuan. Dan ada juga laki-laki yang mulai berpikir apakah perempuan itu bersikap seperti ini hanya di depannya saja atau juga di depan orang lain, karena diam-diam dia berharap bahwa sikap manis itu adalah sesuatu yang spesial hanya untuknya. Tahapan ke-10 adalah keinginan yang sangat besar untuk mengetahui segala hal tentang perempuan yang disukainya. Di tahap ini rasa penasaran laki-laki sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dia ingin tahu makanan favorit perempuan itu, apa hobi perempuan itu, apa lagu yang sering didengarkan perempuan itu, apa film favorit perempuan itu, apa bahkan sampai hal-hal yang lebih personal seperti keluarganya, seperti apa masa kecilnya bagaimana, dan apa impian dan cita-citanya. Laki-laki akan mulai mengecek media sosial perempuan itu secara diam-diam, melihat foto-fotonya, membaca captionnya, memperhatikan tempat-tempat yang sering dikunjunginya, dan mencoba memahami kepribadiannya melalui semua informasi yang bisa didapatkan. Dan dari semua informasi itu laki-laki akan mencari kesamaan antara dirinya dan perempuan itu. Kalau ternyata mereka punya banyak kesamaan, laki-laki akan merasa sangat senang dan semakin yakin bahwa mereka memang cocok. Bahkan ada laki-laki yang sampai mencari tahu tanggal lahir perempuan itu dan kemudian mencoba mencocokkan kecocokan zodiak atau sio atau primbon atau cara-cara tradisional lainnya yang sudah menjadi bagian dari budaya kita. Mungkin terdengar lucu, tapi ini menunjukkan betapa seriusnya laki-laki dalam memikirkan hubungannya dengan perempuan yang disukainya. Tahapan ke-11 adalah rasa penasaran tentang tipe laki-laki seperti apa yang disukai oleh perempuan itu. Ini adalah informasi yang sangat penting bagi laki-laki karena dia ingin tahu apakah dirinya termasuk dalam kriteria atau tidak. Dia akan mencoba mencari tahu baik secara langsung maupun tidak langsung tentang pengalaman percintaan perempuan itu sebelumnya, seperti apa mantan pacarnya, apakah dia punya tipe tertentu yang selalu dia sukai, dan apa saja kualitas yang paling dia hargai dari seorang laki-laki. Dan setelah mendapatkan informasi itu, laki-laki akan langsung melakukan evaluasi diri, apakah dia sudah memenuhi kriteria itu atau belum. Kalau ternyata ada beberapa hal yang kurang, dia akan berusaha untuk memperbaiki diri. Misalnya kalau perempuan itu suka laki-laki yang rapi, maka dia akan mulai lebih memperhatikan penampilannya. Kalau perempuan itu suka laki-laki yang lucu, maka dia akan mulai belajar melawak atau mencari bahan candaan yang bagus. Kalau perempuan itu suka laki-laki yang perhatian, maka dia akan mulai menunjukkan perhatian lebih. Semua ini dilakukan dengan tulus karena laki-laki benar-benar ingin menjadi orang yang layak untuk perempuan yang disukainya. Tahapan ke-12 adalah momen ketika laki-laki akhirnya menyadari dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar sedang jatuh cinta. Ini bukan hal yang mudah karena banyak laki-laki yang awalnya menolak untuk mengakui perasaan mereka sendiri. Mereka mungkin berpikir bahwa ini hanya ketertarikan biasa atau hanya kagum saja, tapi seiring waktu semua tanda-tanda itu sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Dia menyadari bahwa dia memperlakukan perempuan ini berbeda dari perempuan lainnya, bahwa jantungnya berdebar lebih kencang saat dekat dengannya, bahwa dia selalu memikirkannya sepanjang hari, dan bahwa perasaan ini sudah terlalu kuat untuk dianggap sebagai ketertarikan biasa. Dan ketika akhirnya dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia memang benar-benar jatuh cinta, ada perasaan campur aduk yang muncul antara bahagia karena perasaan itu begitu indah, tapi juga cemas karena dia tidak tahu apakah perasaannya akan berbalas atau tidak. Dari titik ini laki-laki sudah tidak bisa lagi mengendalikan pikirannya. Sepanjang hari dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai menjelang tidur, yang ada di kepalanya hanya perempuan itu. Tahapan ke-13 adalah kecemasan tentang apakah ada laki-laki lain yang juga menyukai perempuan itu. Ini adalah tahapan yang cukup menyiksa karena laki-laki mulai memperhatikan dengan siapa saja perempuan itu berinteraksi dan apakah ada laki-laki lain yang juga menunjukkan ketertarikan padanya. Kalau dia melihat perempuan itu tertawa bersama laki-laki lain atau terlihat akrab dengan seseorang, perasaan cemburu akan langsung muncul walaupun mereka belum punya hubungan apa-apa. Dan laki-laki akan mencoba mencari tahu secara halus apakah perempuan itu sedang dekat dengan seseorang atau apakah ada orang lain yang sedang mendekatinya. Caranya bisa bermacam-macam, misalnya bertanya secara tidak langsung atau mencari informasi dari teman-teman perempuan itu. Dan kalau ternyata memang ada saingan rasa kompetitif, laki-laki akan langsung menyala. Dia akan semakin termotivasi untuk mempercepat pendekatannya dan membuktikan bahwa dialah yang paling layak untuk perempuan itu. Tahapan ke-14 adalah harapan yang besar bahwa perempuan itu juga memiliki perasaan yang sama. Di tahap ini laki-laki mulai menganalisis setiap interaksi yang terjadi antara mereka berdua dengan sangat detail.
Dia akan memperhatikan bagaimana perempuan itu merespons pesannya, apakah dia membalas dengan cepat atau lambat, apakah dia menggunakan emotikon atau tidak, apakah dia menanyakan kabar balik atau tidak. Dan dari semua observasi itu laki-laki akan mencoba menyimpulkan apakah ada tanda-tanda bahwa perempuan itu juga tertarik padanya. Masalahnya adalah laki-laki yang sedang jatuh cinta punya kecenderungan yang sangat kuat untuk menafsirkan segala sesuatu secara positif. Jadi misalnya perempuan itu membalas pesannya dengan kata-kata yang sedikit lebih panjang dari biasanya, laki-laki langsung berpikir, wah pasti dia juga tertarik sama aku. Atau kalau perempuan itu tersenyum sedikit lebih lebar dari biasanya, laki-laki langsung berpikir itu pasti senyuman khusus untukku. Dan dari semua interpretasi positif itu laki-laki mulai berpikir tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya untuk membuat perempuan itu semakin tertarik padanya. Tahapan ke-15 adalah mulai memikirkan rencana kencan pertama. Ini adalah tahapan yang sangat menyenangkan sekaligus menegangkan bagi laki-laki karena dia harus memikirkan tempat yang tepat, aktivitas yang seru dan suasana yang romantis tapi tidak berlebihan. Dia akan mempertimbangkan semua informasi yang sudah dia kumpulkan tentang perempuan itu untuk merancang kencan yang sempurna. Misalnya kalau dia tahu perempuan itu suka alam, dia mungkin akan merencanakan kencan di taman atau di tepi danau. Kalau perempuan itu suka seni, dia mungkin akan mengajaknya ke pameran atau museum. Kalau perempuan itu suka kuliner, dia mungkin akan mencari restoran yang enak dan punya suasana yang nyaman. Tapi di saat yang sama laki-laki juga harus memikirkan bagaimana cara mengajak kencan yang tidak terlalu terang-terangan supaya kalau ditolak dia masih bisa menjaga harga dirinya. Jadi biasanya laki-laki akan mencoba mengemas ajakan kencan sebagai sesuatu yang kasual, misalnya kebetulan ada tempat makan baru yang enak nih, mau coba bareng tidak, atau ada event seru nih sayang, kalau sendirian yuk pergi bareng. Dengan cara seperti ini kalau perempuan itu menolak, laki-laki masih bisa bilang oh ya sudah tidak apa-apa tanpa harus merasa terlalu malu. Tahapan ke-16 adalah keinginan untuk membangun kedekatan yang lebih dalam. Di tahap ini laki-laki tidak lagi puas dengan sekadar percakapan ringan, dia ingin bisa berbicara tentang hal-hal yang lebih personal dan bermakna. Dia akan mulai lebih sering mengirim pesan atau menelepon, mencari topik-topik yang bisa membuat percakapan mereka lebih mendalam dan berusaha menciptakan momen-momen kebersamaan yang berkesan. Laki-laki juga mulai mencari kesempatan untuk bisa menunjukkan perhatian yang lebih nyata, misalnya menawarkan bantuan saat perempuan itu sedang kesulitan membelikan makanan atau minuman yang disukai perempuan itu, atau memberikan kejutan-kejutan kecil yang bisa membuat perempuan itu tersenyum. Dan tentu saja di tahap ini laki-laki juga mulai berharap bahwa kedekatan fisik bisa semakin bertambah, misalnya bisa duduk lebih dekat, bisa sesekali menyentuh tangannya secara ringan, atau bisa berjalan berdampingan dengan jarak yang lebih intim. Tahapan ke-17 adalah memikirkan kapan waktu yang tepat untuk menyatakan perasaan. Ini mungkin adalah tahapan yang paling menyiksa bagi laki-laki karena di satu sisi dia sangat ingin segera mengungkapkan perasaannya, tapi di sisi lain dia sangat takut ditolak. Dia akan memikirkan berbagai skenario kapan dan di mana tempat terbaik untuk mengungkapkan perasaannya. Apakah harus di tempat yang romantis seperti di tepi pantai saat matahari terbenam, atau di tempat yang lebih pribadi seperti di sebuah kafe yang sepi, atau mungkin cukup lewat pesan singkat saja? Dan dia juga akan memikirkan kata-kata apa yang harus diucapkan, apakah harus langsung dan tegas atau lebih puitis dan romantis. Dilema lain yang dirasakan laki-laki adalah apakah dia harus menunggu sampai perasaan perempuan itu cukup matang atau harus segera bertindak sebelum ada orang lain yang mendahuluinya. Pepatah bilang siapa cepat dia dapat, tapi di sisi lain kalau terlalu cepat bisa-bisa malah membuat perempuan itu merasa tidak nyaman karena belum siap. Semua pertimbangan ini membuat laki-laki bolak-balik antara ingin segera menyatakan perasaan dan ingin menunggu waktu yang lebih tepat. Tahapan ke-18 adalah ketakutan akan penolakan. Ini adalah bayangan yang selalu menghantui laki-laki yang sedang berencana menyatakan perasaannya. Dia akan berpikir bagaimana kalau ternyata perempuan itu tidak punya perasaan yang sama, bagaimana kalau setelah menyatakan perasaan hubungan mereka malah jadi canggung, bagaimana kalau mereka tidak bisa lagi berteman seperti sebelumnya. Semua ketakutan ini sangat nyata dan bisa membuat laki-laki menunda-nunda rencananya. Tapi di saat yang sama dia juga tahu bahwa perasaan ini tidak bisa terus disimpan sendiri karena semakin lama semakin berat rasanya. Jadi akhirnya laki-laki akan memilih untuk tetap maju meskipun takut karena dia tahu bahwa menyesal karena tidak pernah mencoba jauh lebih menyakitkan daripada menyesal karena ditolak, dan dari tekad itu dia mulai mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya kalau memang harus menyatakan perasaan dia melakukannya dengan cara yang paling baik dan paling tulus.
Tahapan ke-19 adalah kondisi di mana pikiran laki-laki sudah sepenuhnya didominasi oleh perempuan yang disukainya. Di tahap ini laki-laki benar-benar sudah tidak bisa memikirkan hal lain selain perempuan itu. Saat bekerja pikirannya melayang ke perempuan itu, saat makan dia bertanya-tanya perempuan itu sedang makan apa, saat mendengar lagu dia teringat perempuan itu, saat melihat sesuatu yang lucu dia langsung ingin menceritakannya ke perempuan itu. Bahkan teman-temannya pun mulai menyadari perubahan pada dirinya karena dia jadi sering tersenyum sendiri, sering melamun, dan sering menyebut nama perempuan itu dalam percakapan. Laki-laki di tahap ini biasanya juga mulai curhat ke teman terdekatnya tentang perasaannya, meminta saran tentang apa yang harus dilakukan dan menceritakan setiap interaksi kecil yang terjadi antara mereka berdua dengan penuh semangat dan antusiasme. Dan yang terakhir, tahapan ke-20 adalah ketika laki-laki mulai membayangkan masa depan bersama perempuan yang disukainya. Ini adalah tahapan yang paling indah sekaligus paling berani karena di tahap ini laki-laki sudah mulai membayangkan seperti apa jadinya kalau mereka berdua benar-benar bersama. Dia membayangkan bagaimana rasanya bisa menghabiskan waktu bersama setiap hari, bagaimana rasanya bisa saling berbagi cerita dan keluh kesah, bagaimana rasanya bisa membangun kehidupan bersama. Dan bayangan itu bisa sangat detail, mulai dari tinggal bersama, membangun rumah tangga, sampai memiliki anak dan menjadi keluarga yang bahagia. Semua bayangan masa depan yang indah ini menjadi bahan bakar yang memberikan keberanian bagi laki-laki untuk akhirnya melangkah maju dan menyatakan perasaannya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus berhasil, bahwa dia harus berani karena perempuan ini terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja, dan dengan segala keberanian yang sudah dikumpulkannya selama ini, akhirnya laki-laki pun mengungkapkan perasaannya dengan harapan bahwa cinta yang sudah tumbuh begitu besar di hatinya akan mendapat balasan yang sama indahnya. Jadi itulah 20 tahapan pemikiran yang ada di benak seorang laki-laki ketika dia jatuh cinta pada seorang perempuan, dan mungkin yang membuatmu terkejut adalah betapa polos dan tulusnya ternyata pemikiran mereka. Laki-laki yang benar-benar jatuh cinta itu tidak serumit yang kamu bayangkan, mereka sebenarnya sangat sederhana, mereka hanya ingin dicintai oleh orang yang mereka cintai dan mereka bersedia melakukan banyak hal untuk mewujudkan itu. Semoga setelah mengetahui semua ini, kamu bisa lebih memahami perasaan laki-laki di sekitarmu dan mungkin kamu bisa melihat tanda-tanda ini pada seseorang yang ternyata selama ini diam-diam menyimpan perasaan untukmu.